BSI Bina Syakhsiah Islamiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amin. Alhamdulillah, hari ini Ustazah mau menyapa kabar teman-teman di rumah dulu pada hari ini. Bagaimana kabar teman-teman pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, Alhamdulillah. Oke teman-teman, Ustazah akan bercerita mengenai tentang 10 sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga. Salah satunya adalah Thalhah bin Ubaidillah. Yuk teman-teman, kita tonton ceritanya ya. Serial 10 sahabat dijamin masuk surga. Judulnya Thalhah bin Ubaidillah, tak pernah ingkar janji. Penulis Anissa Nur Septiana. Diterbitkan oleh Ziyad Books. Thalhah bin Ubaidillah seorang saudagar Quraisy. Ia seorang yang cerdik dan punya kelebihan dalam strategi berdagang. Thalhah memeluk Islam lewat perantara Abu Bakar Asy-Shiddiq. Sebelum memeluk Islam, Thalhah bertemu seorang pendeta di Syam. Pendeta itu mengabarkan tentang kedatangan Rasul terakhir. Pendeta itu menyuruh Thalhah segera menemui Ahmad bin Abdullah, Rasul terakhir itu. Perkataan pendeta itu membekas di hati Thalhah. Ia bergegas kembali ke Mekah. Setibanya di Mekah, keluarga Thalhah menceritakan sebuah peristiwa. Ada seseorang bernama Muhammad bin Abdullah yang mengaku sebagai Rasul terakhir. Ia juga mengetahui bahwa Abu Bakar, teman baiknya, telah mempercayai dan mengikuti ajaran yang dibawa Muhammad. Thalhah segera menemui Abu Bakar dan menanyakan mengenai berita tersebut. Thalhah juga menceritakan pertemuannya dengan pendeta di negeri Syam. Abu Bakar lalu mengajak Thalhah menemui Rasulullah. Di hadapan Rasulullah, Thalhah mengucapkan syahadat. Thalhah merupakan salah seorang dari 8 orang yang pertama masuk Islam. Bagi keluarganya, masuk Islamnya Thalhah bagaikan petir di siang bolong. Sangat mengejutkan. Keluarga dan orang-orang sesukunya berusaha mengeluarkannya dari Islam. Awalnya dengan cara halus, lama-lama dengan cara kasar karena Thalhah tetap teguh dalam agama Islam. Pemuda santun itu terus-menerus mendapatkan hal tidak menyenangkan dari keluarga dan kaumnya yang kafir. Bahkan, ibu Thalhah pun ikut mencaci makinya karena ketaatannya pada Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah suatu hari, seorang Quraisy, Naufal bin Khuwailid, menyeret Abu Bakar dan Thalhah hingga mereka terluka. Peristiwa ini menyebabkan 2 sahabat mulia itu mendapat gelar Al-Qarinain atau sepasang sahabat yang mulia. Cobaan dan ujian hidup Thalhah tak berhenti sampai di situ. Gangguan dari orang-orang di sekitarnya tidak membuat semangatnya surut untuk memeluk agama Islam. Ketika perang Uhud, ia mendapat gelar Asy-Syahidatul Hayy, syahid yang hidup, karena banyaknya luka yang dideritanya. Namun, Allah masih mengizinkannya untuk hidup.
Talha juga dikenal sebagai orang yang dermawan. Beliau sering mencukupi kebutuhan orang lain. Talha wafat di usia 60 tahun. Beliau meninggal pada Perang Jamal. Talha gugur sebagai seorang syahid. Selama hidupnya, dia selalu menepati janji, termasuk janjinya untuk menaati perintah Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan tentang Talha dalam sebuah hadis, Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, Talha di surga, Al-Zubair di surga, Sa'ad di surga, Sa'id di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah di surga. Hadis riwayat At-Tirmizi. Adik-adik, yuk kita mencontoh Talha bin Ubaidillah radhiyallahu an. Ia merupakan seorang yang dermawan, teguh pendirian, selalu tepat janji, dan cinta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu, Allah sangat sayang pada Talha. Adik-adik juga ingin disayang Allah dan Rasul kan? Teman, tadi sudah menonton kan cerita Talha bin Ubaidillah. Apa saja ibroh atau hikmah yang bisa diambil dari cerita Talha bin Ubaidillah? Yang pertama adalah Talha merupakan seorang yang dermawan. Ia suka berbagi dan gemar membagi-bagikan rezeki kepada saudara-saudaranya. Yang kedua, Talha adalah orang yang teguh pendirian. Yang ketiga adalah Talha dia suka menepati janji ketika dia mengucapkan atau ketika dia berjanji kepada saudaranya. Kemudian yang keempat, Talha bin Ubaidillah dia adalah sosok yang sayang dan cinta kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu, teman-teman, sangat penting bagi kita seorang muslim menyayangi dan mentaati semua peraturan yang Allah perintahkan kepada kita untuk kita taati dan kita ikuti semua yang Allah perintahkan. Karena dari sifat-sifat tersebut Allah sangat sayang kepada Talha. Nah teman-teman, siapa yang ingin disayang oleh Allah, maka kita teladani sifat-sifat yang dimiliki oleh Talha bin Ubaidillah. Demikian cerita dari Ustazah. Salah hilaf mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi